Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya dengan ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Kita harus membuka hati, mata, pendengaran, dan membuka tangan untuk memahami dunia mereka. Karena mereka tidak selalu bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kita tidak boleh memaksakan mereka untuk menjadi yang kita mau. Tetapi kita harus memahami dunia mereka dengan ketegaran, kesabaran, dan keikhlasan yang luar biasa tanpa batas untuk menjadikan mereka tetap eksis di tengah-tengah kita. Meskipun mereka tinggal di dunia mereka sendiri, asik dalam dunianya. Kita di sini di Ainul Yakin, yaitu sebuah lembaga pelatihan dan pendidikan Islam yang mengkhususkan diri pada terapi anak-anak berkebutuhan khusus, bertekad memenuhi hak pendidikan, hak hidup yang lebih layak bagi eksistensi anak-anak itu. Mereka anak berkebutuhan khusus, kita harus menyebutnya sebagai anak istimewa, sehingga kita menyematkan bagi mereka dengan sebutan special children. Lagi ngapain? Mas Malvi. Waalaikumsalam. Gue pinter ya. Gue pinter ya, Mbak Salma, Mbak Rina. Assalamualaikum. Lagi ngapain nih? Lagi main. Masih. Assalamualaikum Mas Billy. Wah, sehat.
kan. Cepat bilang cepat. Ya, pulang. Geser, geser, geser. Geser, Mas, geser. Geser, geser. Geser. Geser, geser, geser. Alek. Ke belakang apa depan? Terus, naik. Digereng. Cepet, gas. Aku nggak mau pergi, aku nggak mau, ku tetap di sini karena sekolah ini menjadi dunia nyaman karena di Ainul yakin belajar bersama ceria. Na 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 na. Saat-saat seperti ini canda tawa ceria ketika pulang sekolah kita jalan bersama, tak ada terlintas duka, yang ada hanya gembira. Nikmati hari, nikmati waktu, nikmati suasana dalam sebuah harmoni. Dalam sebuah harmoni, dalam sebuah harmoni. Na 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 na. Apa? Mau mandi? Oh ya, santai. Kurang ajar ya. Walau sama orang tua kamu. Berterima kasih kepada Pak Isma yang telah mau menerima dan merawat Ardi anak saya itu. Di rumah saya yang selalu merawatnya Pak Isma, dan sekarang saya harus terpisah dengan dia. Entah sampai kapan Pak Isma. Saya mengerti perasaan Bu Projo. Kami semua di sini mempunyai keinginan bahwa anak seperti Ardi tetap harus mendapat pendidikan dan terapi yang tepat dengan metode Islami. Sehingga paling tidak Ardi nanti bisa melayani dirinya sendiri. Bu Projo, sebenarnya anak autis itu melihat dunia ini dengan cara mereka sendiri. Sehingga tanpa kita sadari dan tanpa kita sangka, mereka bisa hafal beberapa surat di dalam Al-Quran, bisa menyanyi,
dan bisa menggambar. Tapi Pak Isma, apakah anak saya harus masuk pondok pesantren? Iya, Bu. Autisme mempunyai jenis dan tingkatan yang berbeda. Di sekolah ini tidak semua anak bisa dijemput, dibawa pulang oleh orang tuanya. Karena salah satu metode kami adalah dengan pendampingan 24 jam. Artinya Ardi harus tinggal di pondok pesantren Ain Yakin ini. Apakah anak saya mengalami autisme yang lebih kompleks dari anak yang lain? Begitu, Pak. Saya harus menjawabnya, iya, Bu. Ardi lebih sulit menerima materi pelajaran dari kami dibandingkan dengan murid lainnya di sini. Dan gejolak emosionalnya sangat labil sehingga lebih tidak terkendali dan Ardi sering mengamuk. Maafkan saya. Sangat sedih sekali jika teringat keadaan anak saya itu, Pak Isma. Saya orang yang paling mengerti apa yang selalu dirasakan bagi orang tua dan keluarga jika mereka pada posisi ibu saat ini. Kami sedang berusaha memberikan terapi yang tepat bagi anak ibu sekarang. Oleh karena itu, Ainul Yakin membuat 2 metode pendidikan, yaitu di sekolah dan pendampingan 24 jam di pondok pesantren. Dengan begitu, metode pendampingan intensif yang dibutuhkan anak ibu sekarang sedang kami jalankan dengan baik. Begitu, Bu Brojo. Bolehkah besok malam saya menjenguk anak saya di pondok pesantren, Pak Isma? Boleh, Bu. Tentu saja boleh. Bu Brojo boleh menjenguk Ardi di sana. Tetapi ibu hanya boleh melihatnya dari luar jendela agar Ardi bisa secara intensif mengikuti program pendampingan 24 jam dari kami. Begitu, Ibu, nggih? Yes.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Projo, monggo. Silakan masuk Bu Projo. Maaf Bu Projo, saya mengingatkan kembali bahwa Bu Projo hanya boleh melihat Ardi dari luar jendela dan Bu Projo tidak boleh masuk ke dalam kamar. Itu boleh? Iya, saya mengerti Pak. Walaupun sebenarnya saya sedih karena tidak bisa memeluk anak saya. Monggo, saya antar. Monggo. Terima kasih Pak Isma. Moga-moga berprojo. Saya antar. Ini Bu Projo, kamarnya Mas Ardi. Monggo, bisa dilihat. Oke. Terima kasih Pak Isma. Sama-sama Bu Projo. Saya tunggu di ruang tamu, Ibu. Bersemangat pemberani memimpin dan menguasai. Cinta saya berakhlak mulia, cinta saya berakhlak mulia. Cinta saya berakhlak mulia, suka menolong, suka kedamaian, suka keindahan. Selalu dipuji dan disanjung, dimuliakan, dirindukan, disenangi, dicintai, dan disayang. Dan disayang. Dan disayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita mulai kajian kita dengan bacaan murotal Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awud.
Isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca per ayat dengan terjemahan. Kita mulai dari bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Dzalika Itu Alkitabu Alkitab, la raiba fi tidak ada keraguan di dalamnya. hudan Petunjuk lil muttaqin. bagi orang-orang yang Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Foto selfie. Alhamdulillah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sedang apa? Ini Umi, Abi lagi menggambar rencana pembangunan pusat pendidikan, pengkajian, dan pemasyarakatan anak berkebutuhan khusus Indonesia yang menjadi cita-cita dari Yayasan Indonesian Special Children atau Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Islam Ainul Yakin. Ya berhenti dulu menggambarnya. Umi sudah mempersiapkan makan malam. Abi segera ke meja makan ya. Ya Umi, nanti segera Abi susul ke meja makan ya. Iya, Umi tunggu. Ya Umi. Wah, Umi lama ya Umi ya. Alhamdulillah. Spesial ini Umi, menunya malam ini. Ada telur, tempe, apa ini Mi? Ayam bakar. Wah, alhamdulillah. Ya. Abi saya ambilkan nasinya ya. Ya, dikit aja Umi. Wah, ini ada apel. Apel Malang ini, apel kesukaan Abi. Iya, tadi beli di pasar. Umi, Mi, kok kerawat semua Mi? Loh Mi. Tadi pas beli gak begini? Siapa yang makan? Udah nggak Masya tahu. Allah. Iqbal. Tenang itu asik. Tarik nafas. Ardi, tarik nafas lagi. Tenang. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lihat Pak Isma. Lihat. Bagus. Ardi bisa. Ardi bisa. Ardi pasti bisa. Bisa tenang. Bisa tenang. Bisa tenang. Tenang itu asik. Tenang itu asik. Oke, lihat Pak Isma. Lihat.
Duduk yang bagus. Oke. Ikuti Pak Isma. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah. Wal azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Oke, pintar. Coba lihat Pak Isma. Oke, Pak, ambilkan minum Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat Pak Isma. Senyum. Senyum. Tas. Ardi anak hebat. Ardi anak soleh. Ardi anak hebat. Ardi pasti bisa. Ardi pasti bisa. Oke. Tadi Ardi kenapa? Namu itu baik apa buruk? Buruk. Baik apa buruk? Buruk. Baik apa buruk? Buruk. Ardi kenapa? Pengen apa? Gak pengen apa-apa. Pengen apa? Pengen keluar. Pengen keluar. Mau main. Besok bilang ya kalau main ya. Ya. Besok bilang ya. Ya. Jadi bilang Pak Ardi mau keluar. Oke? Oke. Sekarang bereskan. kamu mau ke kamar mandi, buang air besar. Yuk, saya antar.
Tinggal ya, tinggal ya. Bu Dati, apa tidak salah ya kalau Pak Isma itu mempunyai rencana besar, yaitu membangun pusat pendidikan, pengkajian, dan pemasyarakatan anak berkebutuhan khusus Indonesia di atas tanah seluas 20 hektar. Padahal gaji kita masih di bawah upah minimum. Sarana prasarana sekolah yang belum terbeli juga masih banyak. Aku rasa Pak Isma seharusnya membangun sekolah ini dulu. Sekolah kita itu kan memang memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk program jangka panjang, Pak Isma memang memiliki cita-cita untuk membangun pusat pendidikan, pengkajian, dan pemasyarakatan anak berkebutuhan khusus Indonesia di lahan seluas itu. Oh, program jangka panjang, kalau itu tidak masalah. Betul, Bu. Dan untuk program jangka pendek dan menengah, memang Pak Isma juga sedang fokus untuk menjalankannya meskipun dengan dana yang terbatas. Tetapi kemarin Pak Isma memperlihatkan rencana pembangunan gedung itu, Bu, kepada kita. Iya, betul. Itu kan baru rencana. Kan program jangka panjang itu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam. Pengapunten Pak, nanti kalau Pak Maman nyari saya, tolong sampaikan saya tunggu di belakang pondok pesantren. Ya Pak, siap, nanti saya sampaikan. Oke, matur suwun. Oh iya Pak Muji, saya kok tidak melihat Ardi bermain bersama dengan teman-temannya. Kemana Ardi Pak Muji? Oh iya, lupa. Ardi sedang ke kamar mandi buang air besar, Pak. Sama siapa Pak? Sendirian. Tolong Pak segera ditututi saja. Nanti kalau ada apa-apa seperti kemarin-kemarin malah kita yang kedewasaan. Tolong Pak. Iya, Pak. Monggo Pak. Iya, Segera Pak. saja. Iya, Pak. Ya. Iya, bersuara. Walah, cak bagus. Kotoran kok dibuat mainan. Saya cucikan tangannya biar bersih. Assalamualaikum Bu Dati. Waalaikumsalam. Loh, ada apa dengan wajah Pak Maman? Emangnya kenapa ya Bu ya? Dikerjain anak-anak lagi ya? Oh, memang mungkin banyak anak-anak yang usil Bu. Oh ya sudah, Pak Maman tidak boleh marah dan harus sabar ya. Oh iya, Pak Maman ditunggu Pak Isma di halaman belakang pondok. Katanya Pak Maman mau ketemu Pak Isma. Iya, memang saya mau ketemu Pak Isma di belakang pondok Bu. Oh iya, kalau begitu cepat Pak Maman cuci muka dan
Segera temui Pak Isma. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ada apa? Saya bulan lalu mendapat tawaran pekerjaan sebagai sopir di perusahaan elektronik Pak Isma, dan gajinya pun sesuai upah minimum. Saya berpikir untuk menerima tawaran itu, tetapi saya tidak tega Pak Isma meninggalkan anak-anak itu. Benar Pak Maman, saya belum bisa memberikan gaji seperti apa yang Pak Maman inginkan. Semua guru, karyawan di sini menginginkan hal yang sama. Tapi saya masih bangga dengan Pak Maman. Pak Maman tadi bilang bahwa Pak Maman tidak tega meninggalkan anak-anak di sini. Maaf Pak Maman, coba saya pinjam kunci motor Tosa Pak Maman. Pak Maman, gantungan kunci ini adalah sepotong puzzle yang merupakan simbol terapi motorik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pak Maman telah membawanya setiap hari. Tanpa disadari, sebenarnya Pak Maman telah mendukung program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun secara simbolis, ketegaran dan kesabaran, keikhlasan yang luar biasa dari kita, itulah modal utama untuk pemenuhan hak pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
sudah merancang niat dan saya mempunyai cita-cita bahwa perjuangan kita sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Islam Ainul Yakin kelak di kemudian hari akan membangun sebuah pusat pendidikan, pengkajian, dan pemasyarakatan anak berkebutuhan khusus Indonesia. Tujuan utama dibangunnya sarana pendidikan anak berkebutuhan khusus ini adalah menjadikan Ainul Yakin sebagai lembaga pendidikan internasional terdepan terkemuka menjadi pusat studi dunia. Di dalam rencana pembangunan pusat pendidikan, pengkajian dan pemasyarakatan anak berkebutuhan khusus Indonesia itu nantinya insya Allah akan terwujud masyarakat eksklusif untuk warga berkebutuhan khusus di sebuah area yang dibangun khusus untuk komunitas sosial mereka. Warga berkebutuhan khusus akan berinteraksi di dalamnya dengan sistem sosial yang diciptakan secara spesifik untuk menangani dan mengatur peri kehidupan masyarakat di dalamnya. Paradigma kita jelas bahwa mereka anak berkebutuhan khusus mempunyai kebebasan dan hak pendidikan serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak di dalam keluarga dan di masyarakat, sehingga eksistensi mereka di tengah-tengah kita akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan dunia. Aku makhluk sempurna, aku makhluk yang baik, aku makhluk mulia, aku punya cita-cita, pikiran yang cerdas, hati yang menawan, fisik yang rupawan, bersemangat pemberani, memimpin menguasai, cinta sayang, berakhlak mulia, cinta sayang, berakhlak mulia, suka menolong, suka kedamaian, suka keindahan, selalu dipuji dan disanjung, dimuliakan, dirindukan, disenangi, dicintai, dan disayang, dan disayang, dan disayang. Bersemangat pemberani, memimpin menguasai, cinta sayang, berakhlak mulia, cinta sayang, berakhlak mulia, suka menolong, suka kedamaian, suka keindahan, selalu dipuji dan disanjung, dimuliakan,